Oke, di video kali ini saya ingin memberikan analisa saya untuk Persija Jakarta. Tentunya ini sesuai dari request kalian ya. Kemarin ada yang ngisi di kolom komentar, kapan nih bahas Persija. Oke, ini terima kasih yang sudah berikan komentar. Sekarang saya ingin berikan opini saya ya untuk Persija. Jadi semenjak Thomas Doll memegang Persija Jakarta, memang nggak langsung Persija Jakarta ini bisa tampil bagus ya, seperti sampai saat ini memerlukan beberapa proses di mana para pemain Persija lebih diutamakan bermain secara visi. Karena Thomas Doll ini menerapkan skema permainan bola possession yang sangat membutuhkan para visi pemain, bukan skill individu. Ini terbukti ya dengan banyaknya para pemain-pemain yang dipromosikan oleh Thomas Doll kepada skuad Persija ini tetap bermain bagus karena mengandalkan skema dan tentunya para pemain harus memiliki visi. Dan inilah salah satu faktor yang membuat Persija Jakarta bisa tampil konsisten walaupun memang tadi kalah lawan Bayangkara 2-1. Tapi saya kira untuk kekalahan tadi lawan Bayangkara ini memang ada beberapa yang saya ingin bahas. Tapi overall dari keseluruhan pertandingan Persija Jakarta selama dipegang oleh Thomas Doll, saya kira untuk penerapan skema permainan Persija Jakarta ini konsisten. Jadi bukan berarti kalah lawan Bayangkara Persija main jelek, enggak. Persija Jakarta tetap bermain dengan skema ya saat lawan Bayangkara tadi walaupun kalah tetap bermain dengan skema. Tapi memang ada sedikit kekurangan dari Persija Jakarta yang saya lihat saat menghadapi Rans Nusantara, lalu lawan Arema FC, lalu tadi lawan Bayangkara. Ini saya langsung review ya dari 3 pertandingan terakhir Persija Jakarta. Saya melihat kekurangan Persija Jakarta adalah menciptakan peluang. Jadi ketika Persija Jakarta sudah berhasil bermain dengan ritme, bermain bola possession, artinya di mana suatu tim bisa bermain bola possession, pasti harusnya bisa menciptakan lebih banyak peluang daripada musuhnya. Ini secara teorinya seperti itu ya, kecuali kalau tim musuhnya memang bermain objektif, seperti Bayangkara tadi. Bayangkara ini bermain sangat objektif menurut saya. Jadi sekali melakukan serangan, langsung bisa berbahaya atau menciptakan peluang. Nah, ini yang saya kira Persija Jakarta belum memiliki para pemain untuk menciptakan peluang yang banyak. Jadi ketika menghadapi Rans Nusantara, sebenarnya Persija Jakarta ini kenapa saya nggak buat videonya? Karena terlalu menguasai permainan. Bahkan Rans ini seperti nggak bisa berkutik di bawah dari skema permainannya Persija. Tapi yang saya sayangkan dari 3 gol yang tercipta dari Persija, ini hanya 1 yang melalui set play bola hidup, yaitu melalui Rio Fahmi. Sisanya gol kedua dan ketiga ini melalui titik putih ya, 2 gol melalui handsball dan juga pelanggaran ya kalau nggak salah, saya lupa. Intinya yang murni dari set play bola hidup itu hanya Rio Fahmi saat menghadapi Rans, 2-nya melalui titik putih. Lalu lawan Arema FC 2 gol yang tercipta ini juga 1 melalui titik putih Hanif Syahbandi. Lalu yang gol kedua dari Kremencik itu memang melalui set play bola hidup, tapi sebenarnya itu memang posisinya sudah offset ya sebenarnya gitu. Artinya yang saya lihat ketika Persija Jakarta sudah bisa menguasai bola possession, menurut saya harusnya para pemain lebih berani lagi menciptakan peluang. Jangan terlalu terbawa dengan permainannya sendiri atau permainan skemanya sendiri. Ini sebenarnya Persija Jakarta sudah bagus untuk skema permainannya. Boleh dibilang untuk melihat permainan Persija ini cukup bagus lah. Sangat modern seperti Barcelona gitu. Bermain tiki-taka, pasnya cepat. Tapi yang saya sayangkan untuk menciptakan peluang ini masih minim untuk Persija. Harusnya lawan Rans, kalau misalkan para pemain Persija bisa lebih lagi memanfaatkan peluang untuk mencetak gol lebih banyak, harusnya bisa menciptakan kemenangan gak hanya 3 gol gitu, bisa lebih harusnya. Seperti lawan PSM Makassar kemarin ya, Persija Jakarta bisa menang 4 gol ya, menciptakan 4 gol dari set play bola hidup. Nah, itu yang saya inginkan sebenarnya, Persija Jakarta lebih banyak lagi menciptakan peluang. Tapi justru saat menghadapi Rans, Arema, lalu tadi lawan Bayangkara, sudah menguasai bola possession, sudah bermain dengan skema yang cukup bagus, tapi seperti nggak ada peluang yang tercipta lebih banyak lagi. Karena kan tentunya semakin kita menciptakan peluang yang banyak, pastinya gol ini lebih banyak persentasenya untuk masuk ke gawang gitu ya. Nah, ini yang saya kira Persija Jakarta hanya belum memiliki ini.
Ya, jadi untuk berbicara konsistennya Persija Jakarta, saya bilang Persija Jakarta ini tetap konsisten, tetap berada di jalur yang tepat, tetap bermain dengan skema. Tapi memang yang saya lihat kekurangannya ini hanya untuk menciptakan peluang aja udah. Saya hampir nggak melihat beberapa pemain Persija Jakarta ini contohnya gitu ya, melakukan shoot dari luar kotak penalti yang berbahaya untuk ke gawang musuh. Ini saya masih melihat cukup minim. Ya, padahal kita tahu pemain-pemain dari Persija Jakarta ini cukup bagus ya, seperti Rico Simanjuntak, Hanif Syahbandi yang memiliki tendangan cukup keras gitu ya. Tapi seperti jarang melakukannya. Jadi yang saya penginkan untuk Persija ini lebih banyak lagi menciptakan peluang agar bisa menciptakan gol juga lebih banyak. Karena kalau berbicara lini belakangnya Persija, ini sudah bagus banget kalau saya lihat. Persija Jakarta ini memiliki 3 center back yang menurut saya sudah paten gitu. Udela, Ferrari, Hansamu. Ini bagus banget, apalagi penampilan Andre Tani yang cukup gemilang juga, beberapa melakukan save yang cukup berbahaya ya. Seperti tadi lawan Bayangkara ini juga beberapa kali melakukan save. Tapi yang itu saya bilang bahwa ketika pemain belakang sudah cukup bagus, tinggal pemain depan untuk lebih banyak lagi menciptakan gol. Agar kejadian-kejadian seperti lawan Bayangkara ini nggak terjadi lagi untuk Persija di pertandingan ke depan. Kita ambil contoh misalkan tadi Bayangkara misalkan bisa menang 2-1. Kalau Persija Jakarta bisa memanfaatkan banyak peluang lagi untuk menciptakan gol ya, menciptakan peluang, saya kira walaupun kemasukan 2 tapi Persija Jakarta bisa mencetak gol lebih dari 2 gol, maka kan tentunya hasilnya akan beda ya. Tapi di sini saya melihat bahwa Persija Jakarta ini masih tetap kurang menciptakan peluang gol yang banyak saat tadi lawan Bayangkara. Jadi sudah sampai depan gawang, seperti keputusan yang diambil oleh para pemain seperti itu aja gitu, tanpa ada kreativitas yang lain untuk menciptakan peluang. Jadi ini yang saya kira untuk Persija Jakarta di luar dari kekalahan tadi lawan Bayangkara, kalau kita berbicara skema permainan ya, Persija Jakarta ini sudah perfect, sudah sempurna lah kalau saya bilang untuk skema permainannya. Tapi tinggal kekurangannya di satu, yaitu para pemain depan, terutama di lini serang, untuk lebih banyak menciptakan peluang, lebih berani lagi menciptakan peluang yang bertujuan untuk menciptakan gol. Karena untuk mengunci kemenangan itu harus menciptakan gol paling enggak 2 gol lah sepertandingan. Itu kan kalau syarat mutlaknya ya untuk mengunci kemenangan. Jadi ini aja sebenarnya untuk Persija Jakarta yang saya lihat belum dimiliki. Jadi semoga untuk kedepannya lawan Barito Putra, lalu nanti lawan Madura United, saya jujur menginginkan Persija Jakarta ini tinggal di finishingnya aja, di keputusan akhir untuk menciptakan peluang, itu aja. Untuk skema permainan saya nggak akan bahas lagi, karena sudah sempurna lah untuk saya Persija Jakarta. Tinggal ke kualitas pemain aja untuk menciptakan peluang gol, ya, agar Persija Jakarta ini bisa menciptakan kemenangan yang boleh dibilang dengan rata-rata 2 gol sepertandingan. Itu targetnya ya, agar bisa mengunci kemenangan. Jadi ini aja untuk video Persija Jakarta. Semoga di next match-nya lawan Barito bisa meraih kemenangan lagi. Dan tentunya konsisten dalam menciptakan peluang. Ini menjadi PR ya untuk Persija Jakarta menurut saya. Dan saya akan terus mengikuti pertandingan Persija Jakarta sampai akhir season ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.